agama rendah, tidak ada kasta. Di tengah kemajemukan dan kemoderatan agama di Indonesia, lebih tepatnya di ibu kota Jakarta, ada sebuah agama yang dianut oleh sekelompok orang yang keberadaannya masih asing. Bahkan, tidak banyak diketahui oleh mayoritas masyarakat. Agama itu adalah Sikh. Sikhisme berasal dari kata Sikh yang diambil dari kata dasar Shishya dalam bahasa Sanskrit yang bermakna murid atau pelajar, yang terkandung adanya ajaran agama Hindu dan Islam. Sikhisme adalah agama yang percaya akan satu Tuhan yang disebut Wahai Guru. Ajaran Guru Nanak dan 9 guru lainnya tercatat dalam kitab suci Sikh yang berjudul Guru Granth Sahib. Kuil Sikh disebut Gurdwara atau gerbang menuju guru. Sikhisme didirikan oleh Guru Nanak Dev Ji pada abad ke-15. Guru Nanak adalah pendiri agama ini dan dianggap sebagai guru pertama dalam pantheon guru Sikh. Sejak pertengahan abad ke-19, orang-orang Sikh mulai berdiaspora ke berbagai penjuru di dunia, mulai dari Eropa, Asia Tenggara, Australia, hingga Amerika Utara. Komunitas-komunitas Sikh berkembang selama era kolonial. Orang Sikh bermigrasi sebagai buruh, pasukan keamanan, petani, hingga pedagang. Di Asia Tenggara, Malaya menjadi pendaratan pertama orang-orang Sikh. Mereka dibawa oleh Inggris ke tanah Melayu itu pada tahun 1873. Tujuan awalnya untuk memerangi pemberontak Tionghoa di pertambangan timah di Perak. Menurut Darshan Singh Tatla dalam The Sikh Diaspora, The Search of the Statehood, mereka kemudian direkrut dalam dinas pemerintah dan membentuk pasukan keamanan dalam kendali Inggris. Pemerintah Inggris merekrut langsung orang-orang Sikh dari Punjabi. Komunitas orang Sikh di Malaya kemudian berkembang ke berbagai tempat di sepanjang semenanjung Malaya. Dari situ, mereka kemudian bermigrasi ke tempat-tempat di Asia Tenggara lainnya hingga ke Australia dan Selandia Baru. Dari Malaya, banyak orang Sikh pindah ke wilayah tetangga, Thailand atau Sumatera. Sementara orang-orang yang lebih ambisius berangkat ke Australia dan Selandia Baru. Sementara itu, orang-orang India juga dibawa oleh Belanda sebagai buruh kontrak di perkebunan yang berlokasi di sekitar Medan, Sumatera Utara pada abad ke-19. Mereka berasal dari India Selatan maupun Utara, dengan latar belakang agama Hindu, Muslim, dan Sikh. Dari Sumatera, permukiman orang Sikh kemudian muncul di Batavia. Komunitas mereka awalnya berkembang di daerah pelabuhan Tanjung Priok. Jumlah orang Sikh kemudian meningkat pada tahun 1925, dan pada tahun yang sama, Gurdwara Tanjung Priok didirikan. Pada November 1945, sebagian besar orang India pindah ke Pasar Baru untuk mencari perlindungan. Di Pasar Baru, mereka mempertahankan komunitas dan kemudian mendirikan Yayasan Sikh Gurdwara Mission pada 1955 yang masih aktif hingga kini. Menurut data Swarm, per tahun 2017, ada sekitar 7.000 orang Sikh di Indonesia yang tersebar di berbagai daerah dari Sumatera Utara, Sumatera Barat, Surabaya, Bandung, Jakarta, Semarang, Bengkulu, Pekanbaru, Yogyakarta, Samarinda, Balikpapan, hingga Batam. Sebagian besar orang Sikh menetap di Sumatera Utara, di mana mereka telah tinggal selama 4 generasi. Di Jakarta dan Tangerang terdapat 2 Gurdwara Sikh Temple yang berada di masing-masing daerah tersebut, yaitu di Tanjung Priok, Jakarta Utara, Pasar Baru, Jakarta Pusat, Ciputat, Tangerang Selatan, dan Ciledug, Kota Tangerang. Umat Sikh di Indonesia pada dasarnya belum mempunyai wadah atau organisasi secara resmi untuk menaungi umat Sikh yang ada di seluruh Indonesia. Saat ini yang ada adalah pengurus Sikh Naujawan Sabha Indonesia atau yang disingkat SNSI, di mana masing-masing Gurdwara membentuk pengurus SNSI. Tugas pengurusnya antara lain adalah mengadakan pembinaan muda-mudi Sikh, memberdayakan Punjabi School di seluruh Gurdwara, aksi sosial, dan mengadakan pertemuan Samolau di seluruh umat Sikh. Ini atau pendeta yang menjadi pengurus SNSI seperti pengalaman Gyani Dalwinger Singh di Tanjung Priok tidak dibatasi selama masih menjalankan tugas. Untuk kepengurusan dalam mengelola Gurdwara, dibentuk yayasan yang melibatkan para sesepuh atau pendiri pada masing-masing Gurdwara. Secara hukum, Sikhisme saat ini masih di bawah naungan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama Republik Indonesia. Umat Sikh sendiri belum terlalu ingin untuk menjadikan Sikh sebagai agama resmi di Indonesia, meskipun umat Sikh sudah pernah mengupayakan hal tersebut dikarenakan tidak adanya hambatan apapun bagi mereka untuk melaksanakan peribadatan. Menurut buku saku Mengapa Saya Seorang Sikh yang dalam bahasa Inggrisnya Why Am I a Sikh, bahwa ada beberapa hal yang menjadi dasar kehidupan seorang Sikh mencakup beberapa larangan keras atau banjar kurait yang ditetapkan Guruji,
yaitu yang pertama gunting rambut, yang kedua menyantap daging sembelihan dengan bacaan doa agama lain, yang ketiga alkohol, narkoba, dan tembakau, yang keempat berzina. Juga diwajibkan pula 5 hal yang perlu dikenakan atau dimiliki seorang Sikh. Terdapat 5 hal sebagai pagar pelindung seorang Sikh, yaitu yang pertama kes atau rambut, yang kedua kangga atau sisir besi murni untuk menjaga kerapian rambut, yang ketiga karha atau stainless atau gelang besi murni bukan baja, yang keempat kirpan atau pedang kecil juga sarploh besi murni, yang kelima kasaira atau penutup aurat. Setiap orang laki-laki yang masuk ke gurdwara harus menggunakan tutup kepala atau sorban atau kasaira. Bagi seorang yang dibaptis atau amrit dari Sikh, wajib untuk menjaga rambut atau kes tidak dipotong untuk menghormati dan menerima kesempurnaan ciptaan Tuhan. Perintah ini dikeluarkan oleh guru ke-10, Guru Gobind Singh di Vaisakhi pada tahun 1699. Sisir yang disebut kanga juga dibawa untuk menjaga kerapian rambut, sebagai simbol tidak sekedar menerima apa yang Tuhan berikan, tetapi juga perintah untuk menjaganya dengan penuh rahmat. Ada berbagai sahabat dalam Sri Guru Granth Sahib yang mengutamakan pemeliharaan rambut. Sikh tidak pernah memotong atau memangkas rambut apapun untuk menghormati dan menerima kesempurnaan ciptaan Tuhan. Sisir menjaga kerapian rambut bukan sekedar simbol menerima apa yang Tuhan berikan, tetapi juga perintah untuk menjaganya dengan penuh rahmat. Keski atau dastar yang dikenakan untuk melindungi kes atau rambut yang tidak dicukur adalah mahkota kelembagaan sosial yang bermartabat dan bangsawan. Kemudian, Sikh mempercayai bahwa pengenakan sorban atau mahkota Tuhan yang sejati menyatakan kedaulatan, dedikasi, harga diri, keberanian, dan kesolehan. Rambut kita tidak boleh potong. Dan boleh dipotong, ini sudah hukum dari agama Sikh. Umat Sikh di Indonesia tercatat resmi sebagai warga negara Indonesia dan status agamanya adalah Hindu di dalam kartu tanda penduduk. Status perkawinan mereka pun sah dan tercatat di bawah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama Republik Indonesia, serta tercatat pula di Dinas Pencatatan Sipil setempat. Secara administratif, keperluan pencatatan perkawinan umat Sikh diawali dengan penerbitan surat keterangan yang menyatakan bahwa telah dilaksanakannya pernikahan sesuai dengan ajaran agama Sikh. Surat keterangan ini kemudian akan menjadi pengantar untuk dibawa ke PHDI atau Parisada Hindu Dharma Indonesia sebagai lembaga keagamaan Hindu yang juga menaungi kepentingan sosial dan keagamaan agama Sikh. PHDI kemudian akan menerbitkan surat keterangan yang akan diproses ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil. Umat Sikh memerlukan biaya yang cukup besar ketika melangsungkan perkawinan. Baju pengantin umat Sikh, bahan serta pembuatannya harus langsung dari India dan tidak boleh dibuat di Indonesia. Umat Sikh sangat menekankan persamaan derajat tanpa kasta. Halo semuanya, kami sekarang berada di Kuil Sikh yang ada di Ciputat. Kami di sini akan mewawancarai beberapa narasumber di sini. Ikutin terus yuk. Saya namanya Gabriel Singh, ini sebagai salah satu jemaat Sikh. Saya mau bertanya mengenai perkawinan. Kan seperti kita ketahui kalau Sikh ini kan masih jarang di Indonesia dan belum tercatat ya Pak ya untuk agama itu sendiri. Untuk perkawinan sendiri itu dicatatnya bagaimana ya Pak untuk pemerintah agama ini pernikahannya legal gitu, karena ini disahkan gitu di Indonesia. Untuk keperluan administrasi, jadi biasanya dari tempat ibadah itu mengeluarkan surat keterangan bahwa ini sudah dilakukan pernikahan sesuai dengan ajaran agama Sikh gitu. Nah, surat keterangan itu dibawa ke sana ke PHDI dulu ya, dari Parisada Hindu Dharma, kemudian mengeluarkan surat keterangan lagi. Nah, itulah yang dibawa ke Dukcapil. Jadi di Dukcapil itu ditulisnya adalah berdasarkan ajaran agama Hindu. Ada biaya yang signifikan nggak sih Pak untuk biaya pernikahannya? Biaya itu tergantung dari yang bersangkutan ya kan. Tapi kalau untuk biaya di tempat ibadah ini ya, mungkin nggak terlalu signifikan, karena paling biaya yang dikeluarkan untuk makanan itu dari keluarganya nggak ada kan.
kebersihan, terus untuk untuk tempat ibadahnya sendiri. Nah, biasanya yang mahal itu adalah ketika mereka mau membuat pesta. Nah, itu yang agak mahal. Ada baju adat di sih Pak, yang dipakai untuk perempuannya apa namanya, atau laki-lakinya apa namanya? Ada. Jadi kalau yang perempuan itu dia namanya adalah sut. Sut? Itu kita harus beli? Iya, harus beli. Nggak bisa nyeumnya Pak? Sampai saat ini belum sih, kalau di Indonesia ya. Cuman kalau di India mungkin ada, tapi biasanya beli. Beli di India? Iya, jadi sebelum ada pernikahan mereka ke India untuk belanja. Dalam ajaran Sikh, tukar cincin itu tidak wajib, namun hanya bagian dari budaya yang dinamakan roka, yang secara harafiah berarti berhenti. Pengaturan pernikahan hampir selalu dilakukan oleh orang tua dari pasangan, dan pihak mempelai wanita menanggung bagian yang lebih besar dari total tagihan. Kebanyakan keluarga menggabungkan upacara pernikahan dengan upacara pertunangan yang disebut dengan kurmai, di mana kurmai diadakan tepat sebelum sumpah pernikahan atau lava. Upacara pertunangan juga dapat diadakan sebagai acara tersendiri pada hari yang berbeda. Biasanya dilakukan di Gurdwara atau di rumah calon pengantin pria. Ini melibatkan ardas, kirtan, sagaan atau pertukaran hadiah, dan langar. Dalam upacara sagaan, pengantin pria dihadiahi kara, kirpan, manisan India, buah-buahan segar, buah-buahan kering, dan kacang-kacangan. Proses perkawinan agama Sikh dilaksanakan di Gurdwara Sikh Temple yang harus dilangsungkan di depan kitab suci Sri Guru Granth Sahib yang merupakan kitab suci yang dibukukan oleh Guru Gobind Singh, guru fisik terakhir dari Sikhisme, dan setelah itu memakai guru sahabat sebagai cahaya spiritual dan panduan umat Sikh. Sebelum pergi ke Gurdwara, ada beberapa proses yang dilakukan oleh keluarga pengantin pria untuk meminta restu orang tua beliau. Setelah sampai di Gurdwara, ada momen pertemuan antara keluarga pengantin laki-laki dengan keluarga pengantin perempuan yang setelah itu semuanya akan naik ke lantai 2 untuk menjalani proses pernikahan. Gurdwara Sikh Temple biasanya terdapat 2 lantai, yang mana lantai 1 untuk ibadah, dan lantai 2 untuk hari-hari spesial keagamaan. Alur pernikahan ajaran agama Sikh. Mempelai laki-laki datang ke tempat ibadah, lalu sujud, dan kemudian duduk di depan kitab Guru Granth Sahib. Selanjutnya, pendeta akan menyanyikan lagu-lagu ayat suci, dan setelahnya mempelai wanita akan memasuki ruangan, lalu kemudian duduk di hadapan kitab Guru Granth Sahib. Dan dimulailah proses seremoni daripada Kanandi Karaji yang diawali dengan penggunaan pelat-pelat. Pelat adalah kain panjang yang diikatkan antara mempelai laki-laki dan perempuan. Kedua mempelai mengelilingi kitab Guru Granth Sahib sebanyak 4 kali. Nama doanya adalah Charporiana yang terdiri dari 4 paragraf. Tiap paragraf dibacakan lalu dinyanyikan dengan alat musik. Karena 4 paragraf yang dibacakan, maka putarannya 4 kali. Waktu akadnya kurang lebih 25-30 menit. Berdasarkan konsep yang digambarkan dalam lava, pernikahan Sikh bukan sekadar kontrak fisik dan hukum, tetapi merupakan perpaduan jiwa, kesatuan suci antara 2 jiwa, di mana secara fisik mereka tampak sebagai 2 tubuh individu, namun nyatanya bersatu menjadi satu. Pasangan tersebut harus merasakan dan berpikir sama, dan keduanya harus benar-benar diidentifikasikan satu sama lain, yaitu mereka harus menjadi Ekjot Domurti, yang berarti satu roh dalam 2 tubuh. Pernikahan Sikh dapat berlangsung berhari-hari sesuai dengan keinginan pengantin, karena pernikahan merupakan hal sakral yang harus dirayakan serta diumumkan kepada khalayak banyak. Upacara pernikahan Sikh ini menuntut lebih banyak dari pasangan daripada yang biasanya diharapkan. Kitab Sikh menasihati kita bahwa jelas pasangan tersebut baru dikatakan menikah jika mampu menggambarkan bahwa hanya ada satu cahaya di kedua tubuh tersebut. Berikut poin penting lainnya yang harus dipatuhi oleh pasangan Sikh dan keluarganya. Yang pertama, kedua pasangan harus orang Sikh. Yang kedua, pernikahan adalah kemitraan yang sederajat. Yang ketiga, tidak ada pertimbangan yang diberikan kepada kasta, status sosial, ras, atau garis keturunan. Yang keempat, tidak diperbolehkan adanya mahar. Yang kelima, tidak ada hari yang dianggap lebih suci dari hari lainnya. Tidak ada pertimbangan astrologi yang harus dibuat. Yang keenam, upacara keagamaan akan berlangsung di Gurdwara atau di rumah mempelai wanita di hadapan Guru Granth Sahib. Yang ketujuh, upacara keagamaan tidak boleh dilakukan di hotel, istana pernikahan, atau ruang perjamuan. Dan yang terakhir, yang kedelapan, beban biaya pernikahan harus ditanggung semua sama rata.
Istilah perceraian tidak ada di dalam ajaran agama Sikh. Yang terjadi adalah suami dan istri itu berpindah rumah atau berpisah secara hukum negara, namun secara agama tidak pernah ada perceraian. Ajaran perjodohan dalam agama Sikh sejak dululah yang membuat pernikahan dalam agama Sikh langgeng. Umat Sikh dilarang untuk bercerai karena umat Sikh menjunjung tinggi kesetiaan kepada pasangan. Dan jika ada yang tidak sejalan dengan pernikahan yang lalu pisah ranjang, sekalipun mereka sudah tidak lagi bersama, namun mereka tidak dianggap cerai. Dan jika mereka menikah lagi, maka pernikahan itu dianggap tidak sah. Umat Sikh dapat menikah kembali ketika pasangan hidupnya telah meninggal dunia. Perceraian dalam Sikhisme dianggap sebagai masalah yang sangat serius. Saat pernikahan dilangsungkan, suami istri sepakat di hadapan Sri Guru Granth Sahib untuk tetap bersama dan saling mencintai serta menghormati seumur hidup. Jika perselisihan perkawinan terjadi, 5 tokoh desa akan diminta untuk campur tangan untuk membantu mendamaikan atau bahkan memberikan sanksi kepada pihak yang tak ingin berdamai. Panch Piarai dapat diminta membantu menyelesaikan situasi tersebut. Selalu ada tekanan pada pasangan untuk menyelesaikan perbedaan mereka dengan cara damai, dan bantuan diberikan secara cuma-cuma oleh anggota senior Gurdwara atau sangat. Konsep perbudakan istri dianggap sebagai harta benda atau pasangan yang melakukan hubungan seksual di luar nikah dilarang keras dalam Sikhisme. Dalam Sikhisme mengenal istilah poligami yang mana hal tersebut dapat dilaksanakan ketika adanya surat dispensasi menikah dari pengadilan negeri atas izin istrinya. Ajaran Sikhisme tidak menghendaki dilaksanakannya pernikahan antara penganut Sikhisme dengan non-Sikhisme. Secara aturan keagamaan dalam Sikhisme, konsekuensi yang lahir apabila melanggar ketentuan ini adalah penjatuhan sanksi kepada pendeta atau yang disebut gani berupa skorsing dari Vatikan Sikh, dan pernikahan tersebut dianggap tidak sah karena bagian dari penyimpangan kecuali masuk ke dalam ajaran Sikhisme. Waris dalam Sikhisme, sistem waris yang digunakan menurut ajaran kitab agama Sikh adalah pembagian sama rata. Namun masih ada beberapa umat Sikh yang memakai ajaran budaya Punjabi dalam pembagian waris ini, yaitu pemberian seluruh harta kepada anak lelaki, dan jika tidak memiliki anak lelaki maka akan dimusyawarahkan ke keluarganya. Adopsi anak dalam Sikhisme, pengangkatan anak dikenal dalam Sikhisme. Pengangkatan anak yang non-Sikhisme akan dilakukan ritual Nam Sanskar, sekaligus pemberian nama Sikh kepada anak tersebut. Akan tetapi ritual ini hanya akan dilakukan apabila anak yang diadopsi bersedia untuk masuk ke dalam ajaran Sikhisme. Ibu dan anak akan datang ke Gurdwara untuk menjalani seremonial Nam Sanskar. Jadi saya ingin bertanya, untuk jumlah umatnya sendiri, kasarnya berapa ya Pak di Indonesia ini? Kasarnya adalah sekitar 10 sampai 15 ribu. 10 sampai 15 ribu di Indonesia? Di Indonesia. Kalau kita sendiri berapa tahu? Di sini mungkin sekitar ada 200. Untuk tempel Sikh di Indonesia ada 4 di Jakarta, 1 di Palembang, 4 di Medan, dan 3 di sekitarnya, dengan total 12 tempel Sikh di Indonesia. Saya Adinda, mahasiswa UIN Jakarta. Sebelumnya dengan Bapak siapa? Bapak Dedi. Iya Pak Dedi. Bapak keseharian dekat dengan kuil Sikh ini ya Pak? Oh dekat, emang bersampingan. Iya, bersampingan. Menurut Bapak, bagaimana respon Bapak sebagai warga sekitar yang sehari-hari ada dekat kuil ini tentang keberadaan kuil Sikh ini? Ya. Kalau saya itu menilai sangat bagus sih. Ya. Setiap kayak ada kegiatan, saya juga kadang-kadang sering diundang gitu. Ada acara kegiatan sembako gitu. Sedangkan saya setiap kalau jaga hari Jumat itu kayak ada makanan yang ngasih anak-anak sekolahnya. Kayak Jumat berkah lah. Berarti respon warga sekitar tentang keberadaan agama Sikh ini baik ya Pak? Baik. Dan tidak mengganggu masyarakat sekitar ya Pak? Enggak. Dan tidak mengganggu lingkungan komplek juga enggak. Mungkin segitu aja Pak, Ya, makasih banyak ya Pak. Sama-sama. Respon masyarakat sekitar terkait adanya Sikhisme ini diterima baik oleh penduduk sekitar. Adanya perbedaan tidak menghilangkan rasa saling menghargai satu sama lain. Umat Sikh tidak memiliki kewajiban untuk menyebarkan agama ini, dan siapapun dapat datang ke Gurdwara Sikh Temple. Tidak ada rasa sentimen yang ditanamkan dalam umat Sikh menjadi Sikhisme diterima oleh masyarakat Indonesia.